Para hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya evaluasi, pemikiran, perhitungan dan muhasabah daripada peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, mengevaluasi tentang keberadaan iman kita. Jadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah menjadi geger sejak di awal sejarah munculnya kejadian Isra Mi'raj tersebut. Sampai-sampai saat itu banyak kemudian di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW itu terjadi dengan ruhnya aja. Ada yang mengatakan mimpi. Jika seandainya kemudian mimpi atau rohnya aja, mimpi bukan sesuatu yang luar biasa. Semua orang bisa mimpi. Bukankah begitu? Jika kemudian rohnya saja, Allah Ta'ala kadang mengatakan bi'abdihi, dengan hambanya. Bukankah hamba itu akan dikatakan seorang hamba apabila menyatu jiwa maupun raganya, roh dan jasadnya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tahu dalam agama kita bila kita melihat sesuatu yang menakjubkan disunahkan mengucapkan apa? Subhanallah. Makanya kejadian Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini Allah Ta'ala di pembukaan ayatnya Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Artinya apa? Di situ bukan kekuatan manusia, makhluk, tapi kuasa dan kehendak Allah, izin Allah, keinginan Allah. Jika kita sudah kenal Allah, kada ada yang mustahil. Ini dia. Nah, hadirin sekalian rahmati Allah Ta'ala. Sejak dahulu juga di antara kemudian pengikut Nabi Muhammad SAW ada juga saat itu yang masih menggunakan dengan pandangan logika, akalnya, perasaannya, pikirannya. Bahkan dengan kejadian Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW hilang itu keimanannya. Hilang. Yang saat itu diprovokasi lagi dengan kemudian siapa? Seorang kemudian musyrikin Quraisy yang namanya Amru ibn Hisam. Dipengaruhi semuanya. Gimana kamu? Tidak mendengarkah berita tolol apa ini? Gila model apa lagi? Nah, yang mengaku Nabi utusan Tuhan itu tadi yang kamu ikuti, biarnya diperjalankan lawan Tuhannya dari Haram menuju Aqsa, naik ke langit ketujuh, pulang di malam yang sama. Apa-apaan ini? Nah, bagi melihat kemudian dengan pandangan iman, yakin, hilang. Saat itu kemudian Amru ibn Hisam ini datang kepada kemudian Abdullah bin Quhafa. Tahu Abdullah bin Quhafa? Itu ngaran asli Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika menyampaikan peristiwa ini, kata beliaunya, siapa yang menyampaikan, siapa yang menghabarkan? Apabila yang mengatakan Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang daripada itu semuanya, aku meyakininya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dengan diberikan julukan As-Siddiq, yaitu meyakini, membujurkan apapun yang diberitakan Nabi, sampai Nabi memberikan kemudian pernyataan bila imannya Abu Bakar ini ditimbang dengan semua iman yang ada manusia di dunia ini, niscaya lebih berbobot, lebih berat imannya Abdullah bin Quhafa alias Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Abu Bakar itu artinya orang yang memiliki kesegerahan apa-apa yang disampaikan Nabi. Langsung dia yang nyebut pertama kali. Sementara pian tahu nih nasib manusia kemudian dua ini, Abdullah bin Quhafa dengan kemudian Amr bin Hisam.
Asalnya Amr bin Hisam ini diharapkan keislamannya oleh Nabi karena beliau cerdas, ahli strategi, ahli politik, ahli diplomasi, ahli mantik, ahli falsafah lagi. Sampai beliau dalam doanya apa? Allahumma izzal islama bi ahadi umarin. Ya Allah, jayakan, munculkan, kuatkan Islam dengan salah satu yang namanya Umar, yaitu Umar ibn Khattab dan Amr ibn Hisam. Ternyata Allah Ta'ala tuh pilih yaitu apa? Umar bin Khattab karena ketegasannya, keberaniannya, karena kesungguhannya di dalam membela syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nih lihat. Sementara ini yang dulu ahli politik, ahli diplomasi, ahli siasat, ahli strategi, diberi julukan Abu Jahal, yang memiliki kebodohan. Sampai kemudian meriwayatkan ada sebuah riwayat bunyinya seperti ini. Likulli nabiyyin fir'aunu wa fir'aunu ummati Abu Jahal. Setiap nabi dan rasul pasti punya musuh, punya Fir'aun, dan Fir'aunnya umatku adalah Abu Jahal. Subhanallah. Lihat orang yang cerdas, yang ahli strategi, ahli politik, ahli apa? Hilang. Jadi ini kejadiannya. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian rahmatullah ta'ala, tahukah pian pengertian daripada iman? Tahukah pian pengertian daripada Islam? Al-Islamu huwa taslimu. Islam itu artinya tunduk. Wa taslimu huwal yakinu. Orang yang tunduk itu meyakini. Wal yakinu huwa tasdiku. Orang yang meyakini membujurkan, membenarkan. Wa tasdiku huwal ikraru. Orang yang bujurkan itu berani menyatakan. Wal ikraru huwal ada'u. Namanya orang menyatakan itu ada pelaksanaan. Wal adau wal adau wal amalu. Orang yang kemudian mengadakan itu adalah pandai mengamalkan apa yang dinyatakan tadi. Ini pengertian Islam. Nih, gimana kita? Sudahkah kita taslim, tunduk dengan semua ketentuan syariat Allah Ta'ala? Hah? Baik itu halal maupun haramnya, tanyakan. Yang namanya tunduk itu meyakini, kada goncang lagi, kada maju mundur lagi, kada naik turun lagi. Orang yang meyakini itu menyatakan lagi, berani menampakkan kemudian keyakinannya. Jangan cuma di hati, bisa-bisa kemudian nanti bisa berubah-berubah. Bisa jadi munafik, di sini lain, di sana lain. Nah, pun orang sudah menyatakan, bisa mengamalkan. Nah, jangan kemudian bisa mengaku, tapi tidak ada pengamalan. Namanya Islam KTP. Namanya ilmu sebuku. Islam iling. Ini dia. Ini pengertian daripada evaluasi perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra di Mi'rajkan. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan menjelaskan manfaat yang kedua daripada Isra di Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu adanya barokah. InsyaAllah Allah Ta'ala mudah-mudahan akan berikan kemudian kita keimanan, keyakinan. Karena tentunya jika orang sudah mengimani apa yang Allah Ta'ala bawa dan Rasulnya Muhammad SAW, itu kemudian mengenal nilai-nilai berkah. Karena Nabi Muhammad SAW ketika diisrakan itu, sedikit kita mau bahas biar satu paket, itu tidak langsung menuju Masjidil Haram Aqsa, tidak langsung ke Aqsa, ke Palestina. Ada beberapa tempat Nabi Muhammad turun. Sejak di Madinah, dimba itu di Bukit Tursina, dimba itu kemudian di tempat berhentinya Nabi Musa bersandar ketika dikejar-kejar Fir'aun mau menuju kota Madyan, bersandar di pohon, turun di situ juga, dan sampai turun juga di kandang kambing. Untuk apa? Untuk berdoa, mengirim berkah. Itu tempat bukan sembarang tempat, karena ada pijakan seperti Bukit Tursina, ada Nabi Musa dijak bepandir Allah Ta'ala. Gunung bukan sembarang gunung. Sementara itu pohon
pernah disandari Nabi Musa. Nah, pohon bukan sembarang pohon, sampai kandang bukan sembarang kandang, karena tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Lun mau takon dan pian, dia menggunakan logikanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taslim, tunduk dan patuh. Setelah tunduk dan patuh, bisa kemudian meyakini. Setelah meyakini, bisa kemudian ikrarkannya lagi. Setelah mengikrarkan, ya bisa kemudian mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan iman kita, Islam kita, dan kemudian menyempurnakan akan nilai-nilai barokah sehingga kita tidak terharamkan, tercegah daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang bagikan di antara hamba-hambanya, begitu pula tempat-tempat yang dimuliakannya. Amin amin ya rabbal alamin.